Ini tasbih. Saudara-saudara sekalian, tasbih itu apa? Tasbih itu adalah lambang para ulama. Ulama tasawuf, ulama tarekat. Sebab Nusantara itu didirikan oleh ulama-ulama tarekat. Yang namanya Nusantara, perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang mimpin adalah ulama tasawuf. Dengan wiridnya, dengan zikirnya, memegang tasbih, maka pertolongan dari langit turun. Maka terjadilah tahun 45 resolusi dia 10 Desember, Inggris Belanda sekutu dengan kekuatan penuh. Jenderal Malabi diturunkan, jenderal yang terbaik, ternyata tumbang di tanah Nusantara. Kenapa? Sebab ini wirid zikirnya para ulama tasawuf. Ulama zaman kapungkur upami nyepeng mesti nyepeng tasbih zikir. Upami ulama zaman kiwari mah untuk nyepengna HP WA pejabat wae gitu. Jadi zikirnya zikir bil HP. Mea pejabat kirim WA ini minta bantuan lah gitunya. Saudara-saudara sekalian, ini ulama tasawuf. Maka saudara-saudara sekolah tasawuf yang sudah dikelilingi oleh keagungan daripada leluhur kita, mengelilingi dari Sabang sampai Merauke, semua ulama tasawuf. Islam itu Islam Indonesia, Islam tasawuf. Maka Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak bisa dipisahkan dengan marhaban, marhaban Allah wa salat, marhaban ya khairat da'i. Tidak bisa. Tidak bisa dipisahkan dengan manaqiban. Ya hadiyu ya alim, ya khabiru ya mubin. Saudara-saudara, nggak bisa. Jadi orang Wahabi, orang HTI jangan ngelamun. Kapan Indonesia bisa meninggalkan tahlil, meninggalkan maulid Nabi? Tidak akan sampai selagi bumi ini masih berdiri, selagi Nusantara ini masih berdiri, maka orang Indonesia tidak akan meninggalkan hal-hal yang bersifat tasawuf, karena itu adalah ajaran leluhur kita semua yang sudah mujarab terbukti mempertahankan Indonesia. Kalian nih kadang-kadang sukanya marah-marah, paling banter mengharapkan. Yang diandalin bukan ilmu jenggot. Ilmu ta'aya nahu sorof can faham, tapi jenggot mah panjang wae. Eta di lembur na urang teh aya jenggot na panjang-panjang, ilmunya teu aya, nami na wedus kacang nami rata. Lapan siga embe. Saudara-saudara kalian, ini kalian harus tahu, yang menggerakkan kemerdekaan Indonesia, yang mengislamkan tanah Nusantara dari abad ke-9 sampai abad ke-13, membentuk kerajaan-kerajaan Islam sampai kejayaan Islam pada waktu kerajaan-kerajaan Islam pasca Majapahit, yaitu seperti Demak Bintoro, Kesultanan Cirebon Islam, Samudra Pasai, sampai seterusnya. Saudara-saudara sekalian, ternyata mereka semua dididik, dilingkungi oleh ulama tarekat. Satu komando ulama tarekat. Ada yang tarekat Syattoriyah, ada yang tarekat Qadiriyah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, ada tarekat Syadziliyah, ada tarekat Khulwatiyah, ada tarekat Bustamiyah, ada tarekat Ishqiyah, ada tarekat Wujudiyah, ada tarekat Tijaniyah, ada tarekat Junaidiyah, ada tarekat Wahidiyah. Ini semua sambung menyambung menjadi satu, bagaikan untayan berlian yang sudah menjadi kalung, sehingga kalau copot satu tumbang satu, maka akan tumbang semuanya. Ini saling berkaitan. Saudara-saudara sekalian, umumnya di Cirebon dan di Brebes tarekatnya Syattoriyah. Syattoriyah itu asalnya dari siapa? Dari Syekh Abdullah Asy-Syattori dari India. Kenapa tarekat Syattoriyah itu, saudara-saudara sekalian, kenapa tarekat Syattoriyah itu disebutnya Syattoriyah? Karena Syattoriyah itu katanya alladzi ja'ala kalimat tauhid syattoraini, yang menjadikan dua kalimat tauhid jadi dua bagian. Bagian pertama la ilaha, bagian kedua illallah. Ini Syattoriyah.
Bagian pertama la ilaha, bagian kedua illallah. Maka menggelengkan kepalanya orang Brebes itu ada sanadnya nyambung ke Syekh Abdullah As-Satori, nyambung ke Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nyambung ke Kanjeng Nabi. Kumaha carana? Tah, iya teh hate aya di paling kiri. Lah iya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini hate sebelah kiri, la ilaha illallah. Itu syatra. La ilaha itu namanya kalimatul itsbat bin nafi, kalimat yang menetapkan wujud Allah dengan membuang selain Allah. Namanya at-tajrid, mengosongkan hati dari selain Allah. Maka orang tarekat Satoriyah ketika tahlil la ilaha ini, maka wajahnya itu ditarik dari kiri ke kanan. Hatinya mengatakan, aku niat membuang selain Allah dari hatiku. Abdi niat ngelengitkan selain Allah tina hati orang. La ilaha namanya at-tajrid. Illallah namanya kalimatul itsbat bil istitsna, kalimat yang mewajib apa yang memasukkan wujud Allah, menetapkan wujud Allah dengan pengecualian hanya Allah dalam hati saya. Ini yang disebut at-tajarrud, memurnikan hati hanya untuk Allah. Maka dari itu gelengin kepalanya, illallah, ilnya langsung masuk dalam hati. Illallah, hanya Allah dalam hati saya. Buang selain Allah dari hati saya, hanya Allah dalam hati saya. Buang selain Allah dari hati saya, hanya Allah di dalam hati saya. At-tajrid wat tajarrud, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cara menggerakkan kepala di saat tahlil seperti itu namanya manhaj tarekat Satoriyah, madhab ahlus sunnah wal jamaah. Upami di Duku Jeruk di Banjarhardo aya deui eta madhab teu karu-karuan, tak aya manhajna, asal bergerak be kepala na, asal heboh we la ilaha illallah. Ieu namina madhab angin ribut namina, teu nganggo manhaj anjeun mah. Makanya kalau tasawuf belajar heula ka buntetna. Leres henteu? Saudara-saudara sekalian, tak belajar ke ulama ke kiai. Maka saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, itu namanya tarekat Satoriyah. At-tajrid wat tajarrud ini adalah asalnya dari tarekatnya Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya Al-Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Qadir bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji yang mengarang kitab An-Nurul Burhani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan wa tariquhu tajridut tauhid wa tauhidut tafrid, tauhidut tauhid wa tauhidut tafrid, la ilaha illallah. Tarekat Qadiriyah, kalau tarekat Satoriyah adalah at-tajrid wat tajarrud. Tas ngertas do penting unggut-unggutan beres. Saudara-saudara paham deh? Paham deh? Lah ini saudara-saudara kan tarekat Satoriyah Syekh Abdullah As-Satori gaduh muridna saha? Muridna adalah Imam Wajihuddin. Imam Wajihuddin gaduh murid namanya Imam Muhammad Al-Ghaus gaduh murid nyanita namanya Imam Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki. Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki diturunkan ke muridnya Imam Sofiyuddin Al-Qusasi anu gaduh kitab Simtul Majid. Ana tarekat Satoriyah tah manhajnya aya di dinya. Syekh Sofiyuddin Al-Qusasi gaduh murid namanya Maulana Ibrahim Al-Qurani. Maulana Ibrahim Al-Qurani gaduh murid namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili Aceh. Syekh Abdul Rauf As-Singkili Aceh gaduh murid nomor hijinya eta adalah jalmatina apa syekh ulama besar tina Sumatera Barat namanya Imam Burhanuddin As-Sumatrani daerah Sumatera Barat Padang Pariaman. Nomor kaping duanya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Asik. Saudara-saudara sekalian, Syekh Abdullah As-Satori nurunkan sampai ke Aceh Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Syekh Abdul Rauf As-Singkil ini bapak dan ibu sadaya disebut oke Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri karena berada di daerah Fansur. Gaduh bapak namanya bapaknya Syekh Ali Al-Fansuri. Upami Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri atau As-Singkili itu madhabnya Satoriyah. Kalau bapaknya Syekh Ali Al-Fansuri tarekatnya Wujudiyah. Ngambil dari mana? Ngambil